All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Shalom KJCians, kita bertemu lagi di minggu ke-25 online service. Minggu ini adalah minggu kedua di bulan September, jadi kita akan ada perjamuan kudus di akhir sermon. KJCians bisa menyiapkan terlebih dahulu untuk roti dan anggur perjamuan, atau KJCians bisa menggantinya dengan roti dan air putih yang kalian punya di rumah. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC hari ini, kami mau menyambut kalian. Welcome home! Now you are part of our family. Yay! Apa itu KJC? KJC adalah Kingdom Generation Community. Siapa yang mengaku Yesus Kristus sebagai Raja, mereka adalah Kingdom Generation. So, kami mau mengajak saudara untuk bergabung dalam komunitas di KJC. Ada apa aja? Di hari Senin sampai di hari Rabu, kita akan ada Lead Heart setiap jam 3 sore di IG Live KJC Surabaya. Dan di Rabu malam, kita akan ada Komsel Online. Yuk saudara bergabung dalam komunitas kami dengan cara DM ke Instagram KJC Surabaya untuk informasi lebih lanjut. Minggu ini adalah minggu yang sangat spesial karena kita akan diberkati oleh storyteller dari pasangan yang terkasih di NC Fempro KJC. Siapa lagi kalau bukan Mr. and Mrs. Ardi Prayatna. Dan tentunya hari ini kita akan dilayani oleh Our Beloved Home Pastor. Yang terlucu di KJC yaitu Pastor Hizkia Setiawan. Yeay! Mari siapkan hati dan pikiran kita dan jangan lupa hashtag cantik alami laku. Catat, ketik, dan lakukan khotbah. Yuk KJCians, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini kami boleh online service di KJC tanpa kurang suatu apapun. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa Bapa yang kami boleh terima sampai hari ini Bapa. Kami percaya jarak dan waktu tidak membatasi Engkau dalam melawat kami pada hari ini Bapa. Kiranya Engkau berikan kami hati dan telinga seorang murid karena kami mau menerima pesan-pesan-Mu Bapa hari ini. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk ibadah hari ini. Haleluya, amin. Halo KJCian, perkenalkan nama saya Ardiatna Pranata dan istri saya Stefani Putri Santi. Di Storyteller kali ini kami akan menceritakan pengalaman kami bersama Tuhan sebagai suami istri.
Semua orang mendambakan hidup yang sempurna dalam berumah tangga. Lantas, bagaimana jika kita diberhadapkan dengan hal yang ketidaksempurnaan? Saya adalah seorang penderita gangguan sel syaraf otak yang divonis sejak kelas 6 SD. Banyak sekali hal yang bisa orang lain lakukan tetapi pantang bagi saya. Contohnya berenang, melakukan aktivitas fisik, bahkan melihat lighting seperti KGC punya pun saya dilarang. Karena akibatnya saya akan jatuh dan akan kejang. Hal ini mengakibatkan saya harus minum obat sepanjang hidup saya. Singkat cerita kami menikah. Dan kami baru mengetahui kalau obat yang saya konsumsi adalah obat kelas D, which is itu adalah obat yang berbahaya bagi wanita. Karena adanya penelitian yang mengatakan bahwa 7 dari 10 wanita yang mengkonsumsi obat tersebut akan mengalami infertil atau mandul. Kalaupun bisa hamil, maka dapat menyebabkan kecacatan pada janin. Saya pribadi sudah menyiapkan alasan jika ada yang bertanya kenapa kok belum hamil. Tapi saya mengingat cerita 12 pengintai. Bahkan 10 orang mengatakan bahwa untuk memasuki tanah Kanaan hal itu adalah hal yang mustahil. Hanya 2 saja yang bilang kalau hal itu tidak mustahil bagi Tuhan. Saya amini dan saya ambil peluang tersebut. Setiap malam saya berkati rahim istri saya. Sampai-sampai istri saya protes karena stres jika kata-kata yang saya ucapkan setiap malam itu akan membuat saya kecewa. Tetapi saya tidak menyerah sampai di situ. Tidak disangka, tepat hari ini, 1 tahun yang lalu, saya dinyatakan hamil. Inilah awal cerita yang Tuhan beri buat kami. Bahkan dokter pun sampai kaget kalau saya mengonsumsi obat tersebut. Karena seharusnya, untuk program kehamilan, saya harus menghentikan konsumsi obat ini paling tidak 1 tahun sebelumnya dan diganti terapi obat yang lain yang lebih aman. Oleh karena itu, saya dianjurkan untuk rekam otak. Untuk menimbang resiko bahaya janin. Kami harus bolak-balik ke dokter syaraf, harus ganti-ganti rumah sakit, sampai hasilnya keluar di mana saya dinyatakan normal dari penyakit ini. Dan lebih dari itu, hasil USG menunjukkan anak saya dinyatakan sehat, tapi masih ada keraguan di hati kecil kami. Karena kami akan USG 4D pada saat itu nggak sempat karena ada COVID. Tapi kami percaya bahwa nggak perlu khawatir karena ada Tuhan yang akan jaga anak kami dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang tidak bisa kami lihat. Pada tanggal 27 April 2020, saya seharusnya melahirkan dengan jalan operasi sesar karena hanya itu satu-satunya cara mengurangi resiko timbulnya kembali penyakit yang saya derita sehingga dapat membahayakan keselamatan saya dan bayi. Kami bersyukur semua Tuhan lancarkan dan semuanya berjalan normal. Hanya tinggal menunggu persalinan saja. Tapi ternyata Tuhan ingin memberikan kami pengalaman yang lebih, tidak sampai di sini saja. Tiba-tiba saya dipanggil ke ruang administrasi bersama beberapa dokter. Di situ dokter anestesi menyatakan bahwa tidak berani untuk melakukan operasi karena beresiko istri saya kembali kejang. Dan di rumah sakit itu tidak ada NICU karena masalah COVID. Sehingga kami harus dirujuk ke rumah sakit yang peralatannya lebih lengkap. Kami harus menunggu rumah sakit ini telepon ke beberapa rumah sakit, itu banyak yang menolak karena alasan COVID. Sampai pada pukul 9 malam akhirnya kami diterima di rumah sakit swasta daerah Jemur Sari. Tapi dengan syarat kami berdua harus tes COVID dan tidak boleh ada yang nunggu, hanya 1 saja penunggunya. Dan kami baru boleh memasuki kamar itu sekitar jam 3 pagi. Akhirnya pada pukul 9, saya melahirkan anak kami yang bernama Zoe Gadara Mira Rusani Pranata. Anak kami lahir dengan sehat, selamat, dan kami percaya bahwa Tuhan telah menjaga anak kami tanpa ada kecacatan satupun yang kami khawatirkan di awal. Memang perjalanan kami terlihat sangat kompleks, tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan dan Tuhan yang melayakkan, kami tidak perlu khawatir. Seperti dikatakan pada 1 Petrus 5 ayat 7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara hidupmu. Dan ayat yang selalu kami pegang selama kami berproses ini adalah di Yesaya 49 ayat 24 sampai 25. Berbunyi seperti ini. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab Tuhan sendiri yang akan melawan orang yang melawan engkau dan Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan anak-anakmu. Itu kami berdua selalu pegang itu dan saya selalu perkatakan itu bahwa anak kami pasti dilindungi dari obat yang diminum oleh istri saya. Dan seperti arti nama anak kami, Zoe, artinya Tuhan yang memberi kehidupan. Demikian Storyteller kali ini. Ini cerita kami. Mana ceritamu? Di dalam Mazmur 46 ayat 2 berfirman, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita percaya bahwa kekuatan terbesar kita ada di dalam Tuhan. Kita manusia sangat terbatas. Kita manusia lemah tanpa Dia. Dan janjinya, kesetiaannya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Let us worship Him, KGC. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kesetiaan-Mu Tuhan tiada pernah berubah. Janji-Mu tak pernah gagal. Kau buat hal yang ajaib. Tak henti ku mengaguminya. Kesetiaan-Mu Tuhan tiada pernah berubah. Janji-Mu tak pernah gagal. Kau buat hal yang ajaib. Tak henti ku mengaguminya. Janji-Mu yang ku pegang, langkahku tak akan goyah. Kekuatan kami Tuhan di dalam-Mu. Kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan tiada pernah berubah. Janji-Mu tak pernah gagal. Kau buat hal yang ajaib. Tak henti ku mengaguminya. Indah megah rencana-Mu Tuhan. Kau beri yang terbaik. Yesus, Kau
you, Lord. We need you more and more. We need you more and more. Kuatku di dalam-Mu, janji-Mu tak berubah. Kuatku di dalam-Mu, janji-Mu tak berubah. Yesus, Kaulah yang kuperlu, kuatku di dalam-Mu, janji-Mu yang kupegang, langkahku tak akan goyah. Yesus, Kaulah yang kuperlu, kuatku di dalam-Mu, janji-Mu yang kupegang, langkahku tak akan goyah. Thank you, Jesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan pengharapan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. Yes, you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Mari kita angkat tangan kita tinggi kepada Dia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Forever, we worship you, God. Engkau Allah yang setia, layak ditinggikan. Thank you for your love to us on the cross. Hosanna, you prove your love for me. Blessed is your name, blessed is your name. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Join now and sing, Jesus is King, He reigns forevermore. Blessed is He, blessed is He who comes in the name of the Lord. Join now and sing, Jesus is King, He reigns forevermore. Blessed is He, blessed is He
Thank you for your love for us all. Terima kasih. Engkau sudah tidak bergeming di atas kayu salib untuk kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang terlalu besar. Engkau menggantikan kami. Engkau tebus dosa-dosa kami. Di luar Engkau kami gak bisa selamat, Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Kami mau mengingat karya-Mu di atas kayu salib. Blessed are you, Lord. Blessed is He. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghormati Engkau. Kami mau menghormati kehadiran-Mu. Di sini, dimanapun kami berada. Ketika kami satu di dalam penyembahan, di dalam pujian, kami tahu Engkau bertata Tuhan. Atas puji-pujian umat-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mau mendapatkan hati-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar, kami buka hati kami buka mata dan telinga rohani kami. Untuk kami hanya mendengar suara-Mu saja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom KGCians. Wow. Nggak terasa kita sudah masuk minggu keempat. Loh kok minggu keempat ibadah online-nya? Enggak, ini maksudnya minggu keempat kita bahas surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, jadi gini, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu dibagi dua bagian besar. Yaitu yang pertama, di 3 pasal yang pertama, pasal 1 sampai pasal yang ketiga, itu membahas tentang dasar kekristenan, dasar iman orang Kristen. Bagaimana karya Kristus, bagaimana anugerah Tuhan dicurahkan, bagaimana kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam kehidupan orang percaya. Dan bagian yang kedua, yaitu pasal 4 sampai pasal yang ke-6, itu akan membahas soal bagaimana cara orang Kristen, cara orang percaya itu hidup. Jadi lebih banyak ke aplikasinya. So, di dalam 3 pasal ini, 3 pasal dari pasal 1 sampai pasal 3, kita akan sama-sama akan bahas ngomong soal dasar kekristenan. Nah, kalau berhubungan dengan Lead Hearts, ya kan? Yang sering ikut IG Live, pasti tahu nih Lead Hearts ya kan? Jadi kalau Lead Hearts itu, kita di IG Live kita, itu di IG Live KGC Surabaya, itu tiap hari Senin sampai hari Rabu jam 3 sore. Itu kita akan bahas sama-sama bagaimana Lead Hearts itu dasarnya seperti ini. Bagaimana hati kita itu dikalibrasi oleh Roh Kudus kepada kebenaran firman Tuhan. Kepada apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Sehingga hidup kita semakin hari semakin menyatakan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang dinamakan kalibrasi hati. Nah, kalau ngomong soal kalibrasi hati, itu tidak akan pernah bisa lepas dari sebuah dasar atau fondasi yang kuat. Karena hati kita mau dikalibrasi kemana dong? Kalau kita tidak kembali kepada dasar, kalau kita tidak kembali kepada fondasi yang kuat. Fondasi kita yang kuat adalah firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, hati kita, hidup kita harus kembali kepada sana. Karena ketika hati kita, hidup kita kembali kepada firman Tuhan, apa yang Injil Kerajaan Allah sedang katakan di sana, hidup kita, hati kita dikalibrasi dan Kristus semakin hari semakin nyata. Gak berlama-lama, langsung saja kita buka di Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-10. Kita sama-sama buka. Saya menunggu saudara untuk buka di rumah ya, tetap buka di gadget atau Alkitab buku. Saya biasanya kalau di rumah pakai Alkitab buku sih. Dan pastinya saya kangen sama kalian semua. Kayaknya udah berapa bulan, 6 bulan kayaknya ya kita ndak ibadah bersama-sama. Tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap ibadah itu punya kuasa guys. Itu punya kuasa. Jadi jangan pernah lewatkan. Mulai dari sesi storyteller, quick word, sampai sesi praise and worship. Jangan pernah lewatkan sesi-sesi ibadah kita. Sesi pembacaan firman juga, dari sesi pembagian firman, sermon. Jangan pernah lewatkan. Karena di sana ada kuasa Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita sama-sama kita baca di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya sudah siap ya? Semua sudah siap ya? Efesus 2
ayat 1 sampai 10. Saudara di rumah, saya encourage saudara untuk baca. Oke. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Well, saya ini tinggal di daerah Menganti, saudara. Menganti itu di mana? Menganti itu adalah salah satu kelurahan atau desa dari kota Gresik. Jadi sudah masuk Surabaya coret. Nah, Menganti ini cukup berkembang. Jadi saudara-saudara kalau mau mempertimbangkan untuk investasi bisa ke Menganti. Tetapi gini saudara, ketika saya tinggal di Menganti ini, itu ada satu prahara yang sering meneror kita semua, sekeluarga. Yang sering membuat kita, hati kita but-butan gitu. Khawatir gitu, was-was. Apa itu? Prahara apa itu? Praharanya adalah gini. PDAM di Menganti, khususnya karena saya tinggal di salah satu perumahan ya saya ngomong di rumah saya sendiri aja. Di rumah saya itu PDAM tiba-tiba sering mati. Tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada aba-aba, tanpa ada announcement, tiba-tiba mati aja. Tiba-tiba pagi gitu ya, saya bangun pagi, saya nyalain, sudah nggak ada. Sudah nggak bisa keluar, apapun dari air manapun nggak bisa keluar. Dan kalau sudah seperti itu, waduh, itu nightmare buat kami sekeluarga, khususnya buat saya. Karena saya ini adalah tipe orang yang kalau BAB itu sangat lancar, saudara. Dalam sekali persiapan, pagi hari persiapan dari bangun tidur sampai mau mandi, sampai bertukar pakaian dan akan berangkat kerja, itu saya dalam persiapan itu, saya bisa BAB itu sampai 3 kali. Bayangin, minimal 2 lah, minimal 1 lah. Jadi itu akan jadi nightmare buat saya. Bayangin saudara, kadang-kadang saya harus menahan gejolak yang ada di perut saya. Gejolak panggilan alam itu. Saya harus menahan dari Menganti sampai ke Pakis Tirtosari. Dan baru di sana saya akan lepaskan semuanya. Boom. Dan enggak kalah, enggak jarang. Saya sering mandi di kantor. Karena apa? Karena di rumah gak ada air lagi. Saya bingung mau mandi gimana kan, sudah dari malam juga tidak menampung air, tiba-tiba pagi-pagi waktu mau mengeluarkan hasrat ternyata air mati seperti itu. Jadi ya sudahlah, saya harus menahan hasrat saya dan saya lakukan itu di kantor. Saya mandi, saya persiapan semuanya di kantor. Nah, biasanya jika kejadian ini sudah terjadi gitu ya, hal yang saya lakukan adalah saya akan cek secara berkala kepada istri saya. Apa yang saya cek? Saya selalu menanyakan gini, air sudah nyala belum? Air sudah nyala belum? Biasanya dalam 1 hari saya akan menanyakan 2 sampai 3 kali. Bahkan kalau saya sudah kadung ininya ya, saya cek di grup paguyupan di tempat saya tinggal. Saya cek di sana, ternyata mereka tetangga-tetangga yang lain juga mengalami hal yang sama, mengalami prahara yang sama. Dan gini saudara,
berita yang sangat baik pada hari itu, berita yang sangat menggembirakan pada hari itu adalah berita ketika istri saya memberikan berita seperti ini. Suami, air sudah menyala. Itu adalah berita yang paling membahagiakan di hari itu. Itu lebih membahagiakan dari Bu Bi masakan spesial. Bu Bi itu anyway adalah yang sering masak di Pakis. Itu lebih membahagiakan, saudara. Ya kan, pada hari itu saya sangat bahagia ketika saya mendengar informasi dari istri saya bahwa wow, air sudah menyala. Kenapa seperti itu? Kenapa berita tentang air ini itu sangat membahagiakan buat saya? Karena gini, karena saya sudah merasakan betapa sengsaranya, betapa enggak enaknya hidup tanpa air. Saya sudah ngerasain. Saya sudah ngerasain betapa prahara ini menyusahkan kami sekeluarga, khususnya saya pribadi. Betapa ini sangat menyusahkan, istri saya mesti ngambil air dari depan dan segala macam. Saya mesti bergadang, kalau sampai malam saya mesti bergadang untuk isi air dan segala macam. Betapa menyusahkannya itu. Karena itu, berita tentang air menyala itu sangat membahagiakan buat kita. Sangat membahagiakan buat kami. Mari kita renungkan hal ini. Sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Injil akan menjadi sangat indah, akan menjadi sangat sempurna, akan menjadi sangat mulia ketika kita benar-benar tahu siapa kita jika kita hidup tanpa Injil. Injil akan semakin indah dan semakin luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar tahu siapa kita, ketika kita belum tahu tentang Injil kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini yang membuat kadang-kadang iman kita sering goyah. Ketika kita menghadapi setiap tantangan, ketika kita menghadapi setiap pencobaan. Karena apa? Karena kita tidak secara sempurna, tidak secara luas melihat sudut pandang Injil. Kita hanya melihat sudut pandang Injil dari sudut pandang Allah saja yang begitu mengasihi kita. Iya, saya percaya Allah mengasihi saya. Saya percaya bahwa Allah mengasihi kita. Saya percaya bahwa Allah setia dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin juga saudara sudah Kristen dari lahir dan saudara sudah berkali-kali ngomong, saudara berkali-kali sudah dengar tentang berita tentang salib, berita tentang betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Tetapi berita tentang Injil ini sudah kehilangan keindahannya dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah melihat dari sudut pandang kita sebagai manusia. Nah, Paulus di dalam Efesus 2 ayat 1-10 ini menjelaskan dengan lengkap, saudara. Jadi ini akan jadi pemberitaan saya hari ini, jadi sermon saya hari ini. Yang pertama adalah kita akan melihat siapa kita sebelum kita mengenal Injil. Kondisi kita kondisi kita yang semula sebelum kita mengenal Injil. Yang kedua adalah reaksi Allah, dan yang ketiga adalah kondisi kita setelah mengenal Injil. Jadi saya akan bagi jadi tiga hal ini, dan saya berdoa hari ini buat saudara, iman yang mati dibangkitkan hari ini. Saya berdoa buat saudara, kaki yang mulai goyah diteguhkan hari ini. Saya berdoa buat saudara, setiap saudara yang mulai kecewa sama Tuhan, mulai ragu sama Tuhan, mulai khawatir, mulai mempertanyakan Tuhan, hari ini dengan kekuatannya, dengan kuasanya, dengan Roh Kudusnya, itu menyegarkan setiap saudara. Well, let's go deeper. Kita akan bahas 3 hal ini. Kondisi kita semula. Yang kedua adalah reaksi Allah dalam pada ketika tahu kondisi kita. Yang ketiga adalah kondisi kita setelah Injil masuk dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kondisi kita yang semula. Kita baca lagi di Efesus 2 ayat 1-3. Ini jelas sekali ya. Di ayat yang pertama sudah dijelaskan seperti ini. Jelas sekali Paulus ngomong gini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Nah, dalam
pembukaan di pasal 2 ini jelas sekali dengan lugas, dengan jelas Paulus menyatakan bahwa kamu dahulu sudah mati. Ya. Paulus tidak bilang gini, kamu dahulu sedang sekarat. Paulus tidak bilang gitu. Even Paulus tidak bilang gini, kamu dahulu sudah koma. Enggak. Paulus mengatakan sudah mati. Artinya tidak ada harapan dalam kehidupan kita. Karena sudah mati. Mau di OT gimana pun, kita sudah mati. Kalau saudara nggak percaya, saudara datang ke tempat pemakaman umum dan saudara ngomong sama salah satu nisan di sana dan bilang, aku punya voucher untuk makan di salah satu restoran yang terkenal loh. Mau nggak kamu ikut? Nggak mungkin respon. Karena apa? Sudah mati. Paulus ini mengatakan bahwa bukan mati secara fisik. Tetapi Paulus menjelaskan. Ini bukan sebuah gambaran. Ini Paulus benar-benar menjelaskan. Kondisi rohani kita itu mati. Artinya kita tidak bisa berespon kepada Tuhan. Kita tidak bisa berespon lagi kepada kemuliaan Tuhan. Kita terpisah. Ketika dosa masuk, kita terpisah dari Allah. Itu adalah kondisi mati rohani yang sesungguhnya. Kondisi mati yang dimana kita tidak lagi bisa melihat kemuliaan Allah. Kita tidak lagi tertarik akan kemuliaan Allah. Karena apa? Kita mati. Kondisi mati itu tidak ada setengah mati, saudara. Ya, setengah mati itu ada majas ya yang dibilang yang sering kita katakan di orang-orang Indonesia. Wah, aku sudah berusaha setengah mati. Itu hanya majas, saudara. Tetapi kalau kondisi mati sebenarnya tidak ada yang istilah setengah mati, 3/4 mati, 1/4 mati gitu kan. Tidak ada. Kalau mati ya mati. Tidak bisa, kita tidak bisa respon. Nah, kondisi mati ini itu semakin diperburuk oleh tiga hal ya. Yang pertama, kita hidup di dalam dunia di mana kita tiap hari dicekoi oleh informasi-informasi dari dunia. Kita dicekokin oleh beberapa informasi-informasi, prinsip-prinsip dunia yang semakin membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Yang membuat kita semakin hari semakin tidak memiliki keinginan tidak memiliki keinginan akan kebenaran firman Tuhan. Dunia selalu mengajarkan bahwa, lu lakukan yang terbaik. Lu lakukan supaya apa? Be a better you. Ya kan? Be yourself dan segala macam. Oh wow. Dan ini yang membuat kita semakin hari, kita semakin tidak cari Tuhan. Karena believe in yourself. Kita percaya pada diri kita sendiri, kita percaya kepada mimpi kita. Kita bisa cari, kita bisa capai itu semuanya ketika kita berusaha. Saya tidak menentang kalau saudara ingin berusaha secara ini ya, secara sungguh-sungguh untuk mencapai mimpi dan segala macam. Tetapi jika itu yang menjadi dasar kehidupan kita, jika itu yang benar-benar menggerakkan kehidupan kita, percayalah, kita tidak akan pernah ketemu Tuhan, mendapatkan kebenaran yang sejati, kita tidak akan pernah seperti itu. Kondisi yang kedua, yang pertama tadi kan beberapa pandangan dunia yang benar-benar jauh dari firman Tuhan. Di media-media sosial, di TV-TV, sinetron, semua ngomong bahwa it's okay. Kalau memang gak cocok sama pasangan, cerai aja. Ini ada pasangan yang lain. Atau kalau memang ini, ya gak apa-apa. Kita punya pasangan di mana-mana, kita punya pasangan. Tidak apa-apa. Dunia mengatakan seperti itu. Dan itu akan membawa kita, menarik kita. Semakin hari, semakin jauh dari Allah. Yang kedua, kondisi yang kedua. Paulus menuturkan seperti ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Israel, iblis itu berkuasa di dalam dunia ini. We are living in the fallen world. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam kegelapan. Bayangin, prinsip-prinsip dunia pun itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Belum lagi iblis bekerja di luar kita, di sekeliling kita, bekerja di melalui apa yang kita lihat, melalui lingkungan kita dan segala macam. Iblis bekerja. Nah, mungkin saudara bilang gini, oh tenang kalau aku kok. Kalau aku ini, aku lahir di keluarga yang baik-baik.
Orang tuaku itu selalu mengajarkan hal yang baik sama aku. Orang tuaku itu harmonis. Ya, orang-orang lingkungan di sekitarku itu juga bagus kok, itu juga baik. Tidak ada yang menjerumuskan aku atau tidak ada yang menjatuhkan aku sampai aku berbuat dosa sampai gimana. Enggak ada kok. Tidak ada, aku hidup di dalam lingkungan yang baik dan aku bisa melakukan hal ini. Hidupku baik-baik saja. Wait a minute. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga di mana kita sudah mati ya. Dan ini kondisi yang memperburuk keadaan kita. Kondisi yang ketiga adalah kita ini dikuasai oleh keinginan daging yang jahat. Artinya, tadi kan kondisi yang tadi ya, lingkungan, dunia, iblis yang bekerja di angkasa, itu kan di luar. Tetapi ini dari dalam. Keinginan dari mana coba? Masa iya, keinginan dari orang, keinginan itu dari dalam saudara. Jadi bukan faktor dari luar saja, tetapi ada faktor dari dalam juga. Dari faktor yang dari dalam yang membuat kita ingin melakukan dosa. Yang membuat kita melakukan beberapa perbuatan dosa. Itu dari mana? Dari dalam. Saudara, kita mesti tahu tentang konsep ini. Dosa dalam hidup kita ini yang membuat kita, dosa yang masuk dalam kehidupan kita, yang membuat kita semua ini melakukan perbuatan dosa. Zina, berbohong, mencuri, membunuh, menyakiti, gibah dan segala macam. Itu yang membuat kita seperti itu. Itu karena apa? Ada dosa dalam kehidupan kita. Bukan kayak gini, bukan karena kita berzina akhirnya kita berdosa. Justru karena kita berdosa, kita berzina. Karena ada dosa yang membuat keinginan daging dalam kehidupan kita. Jadi kondisi kita ya, sudah mati, lingkungan luar kita tidak mendukung supaya kita jadi hidup lagi. Dan justru di dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, ini muncul keinginan jahat saudara. Jadi gini, maju kena, mundur kena, lompat kena, tiarap pun kena. Dimanapun kita kena. Gak ada harapan buat kita. Gak ada harapan supaya akhirnya kita melek dan kita bisa melihat Allah. Sekali lagi, kondisi kita mati saudara. Coba kita renungkan hal ini ya. Coba kita renungkan hal ini. Yang tadi saya bilang bahwa dosa justru karena ada dosa dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita melakukan perbuatan dosa. Berzina, mencuri, berbohong, membunuh, gibah dan segala macam. Itu yang membuat kita melakukan perbuatan dosa itu. Mari kita renungkan ini. Saya kasih satu contoh ya. Kalau nggak salah tahun 2014. Terjadi sebuah sejarah yang cukup menghebohkan di Surabaya khususnya. Di mana itu terjadi sebuah tindakan dari wali kota kita itu menutup lokalisasi yang terbesar di Surabaya. Bahkan konon katanya lokalisasi tersebut itu terbesar se-Asia Tenggara. Ya, ditutup. Ya, itu kurang lebih tahun 2014. Nah, jadi gini saudara. Pertanyaannya adalah gini. Apakah dengan ditutupnya lokalisasi terbesar di Surabaya ini akan membuat lelaki hidung belang yang suka jajan itu jadi punah? Apakah dengan penutupan lokalisasi ini itu membuat orang-orang yang sering jajan ke sana itu semua nggak ada, semuanya bertobat? Pertanyaannya gitu. Apakah dengan menutup itu bisa membuat semuanya bertobat dan semuanya hilang? Saya rasa enggak. Karena apa? Justru karena ditutup ini, penyebaran praktek prostitusi itu semakin meluas. Ya kan? Karena apa? Orang-orang akan semakin cari. Semakin diredam, semakin cari. Karena permasalahannya itu muncul dari sini. Bukan dari masalah ini. Walaupun masalah ini ditutup, tetapi masalahnya itu dari sini. Mau ditutup sebagaimanapun, mau cari hukum seperti apapun, mau diatur peraturan seperti apapun, itu karena ada dari sini. Gak akan pernah berhenti. Perzinahan yang seperti ini, praktek prostitusi seperti ini, tidak akan pernah berhenti. Saya tidak sedang mendukung praktek prostitusi. Saya juga tidak saya juga tidak setuju dengan orang-orang yang sering jajan ke sana. Saya juga tidak setuju dengan itu.
Tetapi gini, yang saya mau tekankan adalah seperti ini saudara. Permasalahan itu ada dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu dikuasain dan didrive, disetir, digerakkan oleh apa yang kita cintai. Keadaan manusia sudah mati, lingkungan ini semua sudah rusak, dikuasai oleh iblis, dan dalam kehidupan kita sudah mati. Hasrat itu muncul dalam kehidupan kita, dan kita digerakkan oleh hasrat ini. Digerakkan oleh hasrat ini, digerakkan oleh apa yang kita cintai. Ketika kita digerakkan oleh apa yang kita cintai, meskipun ditutup seperti apapun, kita akan mencari celah untuk bagaimana caranya memuaskan hasrat yang ada dalam kehidupan kita. Tahun 2016, saya penggemar berat Manchester United, saudara. MU. Jadi gini, saya pada tahun 2016 itu MU masuk ke final Piala UEFA League, ya kan, Europa League. Jadi melawan Ajax waktu itu. Nah, karena saya suka pada MU, saya ngefans banget sama MU. Saya mencari cara bagaimana caranya saya bisa menonton final Europa League ini. Saya mencari caranya. Dan kebetulan pada waktu itu yang terjadi adalah gini. Antena TV di rumah saya itu rusak dan saya lupa beli, saudara. Bayangin, saya lupa beli dan saya bingung dong. Saya mau lihat final ini di mana? Saya harus melihat final ini di mana? Dan akhirnya saya gini, saudara. Akhirnya saya mencari cara. Saya ngobrol sama istri saya nego sama istri saya. Boleh nggak saya nonton final MU lawan Ajax itu di warkop terdekat. Dan itu tahu saudara, itu jam 2 pagi. Jam subuh-subuh, akhirnya singkat cerita istri saya mengizinkan saya untuk nonton di warkop terdekat. Pernah tahu? Saya akhirnya nonton dan MU menang waktu itu. MU jadi juara. Dan gini, saya mau tekankan adalah permasalahannya adalah porosnya itu ada dalam keinginan kita. Porosnya itu ada dalam keinginan kita. Keinginan kita yang menggerakkan kita, yang membuat kita berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan dan memuaskan hasrat itu dalam hati kita. Pertanyaannya karena kita terlalu cinta untuk memuaskan hal itu. Dan gini, kalau kondisinya seperti itu ya, kita sudah mati, kita dikelilingi oleh dunia dengan segala prinsipnya, dengan segala filosofinya yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Dan dunia ini juga dikuasai oleh iblis. Dan ditambah lagi porosnya ada dalam kehidupan kita. Apa yang layak kita terima? Yang layak kita terima adalah murka Allah. Murka Allah. Artinya sudah sangat amat pasti sekali kita menerima hukuman Allah. Sudah sangat pasti sekali. Wow. Wait a minute. Murka Allah. Are you sure? Seriously? Sesat nih pendeta nih. Udah pernah baca ini ya, Yohanes 3 ayat 16 ya. Ya atau udah pernah baca ini ya, 1 Yohanes 4 ayat 8 ya. Allah itu kasih. Loh, jangan gini juga saudara. Murka Allah di sini bukan dikendalikan oleh emosi Allah. Tetapi apa? Ini dikendalikan dengan Allah itu adalah kudus. Allah itu benar. Allah itu absolut kekudusannya, kesuciannya dan kebenarannya. Dan dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang maha kuasa. Saudara contoh kayak gini saudara. Saudara datang ke sebuah restoran. Saudara pesan nasi goreng. Terus tiba-tiba yang keluar nasi rames. Dan nasi ramesnya basi juga. Coba apa reaksi saudara tentang itu? A. Saudara akan tetap makan. Atau B. Saudara akan komplain dan marah-marah. Kalau saudara pilihannya A, angguk-angguk aja. Kalau saudara pilihannya B, senyuman. Senyum di rumah. Kita aja manusia punya standar. Ketika standar kita dilanggar, kita marah. Apalagi Allah penguasa langit dan bumi. Kesalahan kita itu ditentukan kepada siapa kita melakukan. Contoh nih, ada kucing lewat. Saya ambil, saya tempeleng. Pak. Ya kucingnya mungkin ya sedikit kepahitan sama saya. Tapi dia kan pergi. Contoh yang kedua, dia akan terjadi apa-apa sama saya.
Paling dihujat sama netizen kalau masuk ke media sosial gitu kan. Well, kalau yang kedua, apa jadinya kalau saya menampar Koko Andrew Juwana? Saya tampar, Pak. Oh, kalau Koko Andrew Juwana saya tampar, yang saya dapatkan adalah pipi yang sebelah kiri. Ya kan, karena Koko Andrew Juwana penuh dengan kasih, gitu kan. Dan terus yang selanjutnya gini, apa jadinya kalau yang saya tampar itu adalah papa saya? Waduh, habis digantung saya. Digantung terbalik, saudara. Nggak mungkin dikeluarin dari kakak, karena saya sudah keluar dari kakak semenjak saya menikah. Tapi saya akan mendapatkan ganjaran. Saya akan, papa saya ukuran badannya saya langsung pang, selesai. Yang terakhir, apa jadinya kalau yang saya tampar adalah Bapak Joko Widodo? Saya akan bertemu dengan Dion ketika Dion diwisuda. Karena saya akan masuk dalam penjara dalam kurun waktu yang lama. Bayangkan, jika yang kita tampar adalah Allah yang Maha Kuasa. Apakah yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita sedang melanggar kekuasaan Allah, kita sedang melanggar kekudusannya, dan kita sedang melanggar kesuciannya. Kita layak menerima murka Allah. Malah adil itu seperti ini, saudara. Adil itu memiliki definisi. Kita diberikan atau menerima apa yang kita pantas terima jika kita melakukan kesalahan kepada Allah. Artinya kita sangat pantas untuk dihukum dan dimurkai Allah. Zaman kayak gini susah. Kamu bilang murka Allah. Gak ada berita lain apa? Gak ada berita lain yang lebih menyegarkan. Berita apa kayak menabur kamu akan menuai 20 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Berita apa kayak mau terima terobosan dari Allah, mujizat atau gimana gitu. No. Jadi gini saudara. Justru dengan kita mengerti kondisi kita sebagai manusia. Posisi kita sebagai manusia. Kita juga akan melihat betapa indahnya Allah di tempat ini. Saya bisa aja berhenti sampai sini saya khotbah. Dan saya bilang sama saudara, sudah kalau begitu saudara sesali perbuatan saudara. Yang berzina stop berzina, yang selingkuh stop selingkuh. Yang sering berbohong stop berbohong. Yang sering gak kasih perbulan stop. Kasih rajin perbulan semua. Saya bisa aja ngomong seperti itu. Tetapi saudara akan berubah. Digerakkan oleh rasa takut. Saya suka sekali statement dari Matt Chandler. Dia ngomong seperti ini. Surga itu adalah bukan tempat orang yang takut akan neraka. Tetapi surga adalah tempat orang yang cinta akan Tuhan. Saya tidak akan memaparkan bagaimana tips-tips supaya saudara menjadi pasangan yang baik. Supaya saudara menerima terobosan. Saya tidak akan memberikan tips seperti itu. Saya akan memberitakan betapa indahnya Allah kita melalui Kristus. Supaya apa? Supaya kita tahu posisi kita. Dan kita tahu siapa Allah kita. Sehingga apa? Setiap hari kita bisa kalibrasi hati kita. Ini bukan tentang hidup kita lagi. Tetapi apa yang akan Allah lakukan dalam kehidupan kita. Rasa cinta kita akan dosa, akan kedagingan. Harusnya digantikan oleh rasa cinta yang lebih besar. Dan bagaimana rasa cinta yang lebih besar itu bisa nyata? Ketika kita benar-benar tahu Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Kecintaan kita pada kedagingan tidak akan sirna hanya dengan memaparkan penghukuman yang kita terima. Yang harus dilakukan adalah mengganti kecintaan kita akan dosa dengan kasih setia Allah. So, let's go deeper. Selanjutnya, apa reaksi Allah dalam kehidupan kita? Saya suka sekali bagian ini saudara. Ayat yang keempat sampai ayat ke-9 ngomong di sini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita
dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. I love this part. Paulus pada ayat yang keempat, Paulus mengatakan tetapi Allah. Bayangin, kalau ada kata tetapi, itu akan mereject statement sebelum kata tetapi. Dan yang diterima itu adalah statement setelah kata tetapi. Contoh nih, saya sih suka sama kamu, tapi itu nightmare saudara. Ya, itu nightmare. Kalau saudara nembak cewek dan bilang gini, ya kamu tapi, aduh sudahlah, gak mungkin diterima. Ya kan kalau sudah ada tapi, itu gak mungkin diterima. Jadi gini, kalau sudah ada kata tetapi Allah, ini akan menjadi kontras sekali dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Paulus di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dikatakan gini, Allah bertindak dengan kekayaan rahmatnya dan kebesaran kasihnya dilimpahkan pada kita. Perhatikan kata berlimpah saudara. Berarti ini menandakan gini, Allah memberikan kasihnya itu akepol. Jika berlimpah itu artinya gini, dia memberikan lebih dari harapan kita, lebih dari imajinasi kita yang terliar sekalipun. Dia memberikan ini semua. Bayangkan, Tuhan itu bukan hanya memberikan pengampunan saudara. Tadi kan saya sebutkan pelanggaran ya. Tetapi gini, Allah memberikan kita kehidupan. Wow. Posisi kita yang mati. Pastinya kita tidak bisa berespon dengan Allah. Tetapi Allah memberikan kehidupan. Allah yang memberikan kehidupan. Gambarannya kayak gini. Tuhan itu bukan kayak gini ya. Kita naik kapal, terus kapal ini karam, tiba-tiba Tuhan turun dari atas gitu. Terus ngasih pelampung sama kita. Hei, ini untuk menyelamatkan dirimu. Pegang ini dan selamatkan dirimu. Tuhan tidak melakukan seperti itu. Tuhan tidak melakukan seperti itu. Bukan juga Tuhan terjun, masuk dan dia menyelamatkan kita. No. Dia ambil kita dan menyelamatkan. Bukan. Posisi kita adalah kapal kita karam, kita tenggelam dan kita sampai mati. Tuhan turun, mendapatkan jasad kita. Dia tarik keluar dan menghembuskan nafasnya supaya kita hidup kembali. Sama seperti yang Tuhan perintahkan kepada Yeskel. Yeskel, lihat tulang-tulang di sana. Lihat tulang-tulang di sana. Ngomong sama mereka supaya mereka bangkit lagi menjadi satu. Muncul otot dan daging ditutupi oleh kulit dan Tuhan menghembuskan nafasnya. Sama seperti itu saudara. Sebelum Yeskel ngomong seperti itu, masa iya sih? Dia ngomong sama tulang-tulangnya, di briefing dulu tulang-tulangnya. Nanti kalau aku ngomong gini, kamu jadi satu ya. Yang kepala di atas, tengkorak di atas, rusuk itu di bagian tengah, ya lengan ini, tulang kering itu di bawah, segala macam. Nanti kamu jadi satu, nanti munculkan daging ya dan sebagainya. Enggak. Tulang-tulang itu tidak bisa berespon. Tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya, Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Wow. Kita yang dahulu mati, itu menjadi hidup. Dia limpahkan kasih karunia-Nya. Tuhan yang datang menemui kita dan memberikan kita kehidupan. Dulu waktu saya LDR sama istri saya di Surabaya dan istri saya di Manado. Kami punya sebuah tagline waktu itu, sampai sekarang juga. Kami pegang tagline ini. Sarangnya istri. Saya punya tagline. Tagline kami adalah love will find the way. Jadi artinya gini, waktu saya LDR, saya akan melakukan segala cara supaya saya bisa menghubungi istri saya. Saya akan melakukan segala cara supaya saya bisa tetap mempertahankan cinta kami, hubungan kami. Love will find the way. Dan puji Tuhan, sampai saat ini kami dipersatukan dalam pernikahan. Oleh karena Kristus, oleh karena anugerah Tuhan. Tetap nyata dalam kehidupan kami. Love will find the way. Kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami saling berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Untuk saling mengasihi. You know what? Love will find the way. Tuhan menemukan jalannya untuk menemui kita.
Bukan hanya menemukan jalan. Tuhan buat jalannya. Dan yang lebih epik lagi, dia menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satupun orang yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia nyatakan dirinya sebagai jalan. Dia yang menghampiri kita. Hari ini saudara, hari ini saya menyampaikan kabar baik ini pada saudara. Hari ini saya menyampaikan Injil Kerajaan Allah ini pada saudara. Allah yang kaya akan rahmat itu dan kasih-Nya yang begitu besar datang menghampiri saudara. Memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Dia sendiri yang menghembuskan nafasnya pada saudara dan memberikan kita ini semua kehidupan. Tidak peduli seberapa bobroknya saudara, seberapa rusaknya saudara, seberapa ada harapannya saudara. Ingat satu kata ini, tetapi Allah yang kaya akan rahmat itu nyata dalam kehidupanmu. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tidak peduli saudara tidak dianggap oleh orang lain. Tetapi Allah. Tidak peduli saudara tidak dianggap sama saudara-saudara yang lain. Sama keluarga yang lain. Saya mau katakan tetapi Allah yang penuh dengan rahmat itu nyata dalam kehidupanmu. Tidak peduli saudara tidak dipandang tidak baik oleh orang yang lain. Pekerjaan saudara tidak dianggap oleh orang lain. Saya mau katakan tetapi Allah yang penuh dengan rahmat itu. Nyata dalam kehidupanmu. Memberikan kehidupan. Saya berdoa saudara. Saya berdoa. Kiranya kasih Allah nyata dalam kehidupanmu. Kalau saudara sekarang ada getaran dalam hatimu. Saudara mulai ngerasain, oh iya ya. Saudara tahu itu pun Allah yang menggerakkan. Bukan hasil usaha kita. Kita tidak berbuat apa-apa. Allah yang menghidupkan dalam kehidupan kita. Allah yang membangkitkan hasrat itu. Dan bukan hanya itu. Bukan Allah hanya menghidupkan kita. Tetapi Tuhan memberikan tempat bagi kita di sorga. Di sana dituliskan seperti itu kan. Tuhan memberikan tempat bagi kita di sorga. Jadi gini. Kasih Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu begitu luas dan dalamnya. Kalau di terjemahan ESV-nya ya. Immeasurable riches of grace. Artinya kasihnya itu berlimpah sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tidak lekang oleh waktu. Jika saudara mendengar kabar baik ini. Jika saudara mendengar kabar baik ini. Jangan pernah keraskan hati saudara. Hari ini. Jika ada percikan dalam hati saudara. Kembali ke Tuhan. Dia penuh dengan rahmat. Dia penuh dengan ini. Penuh dengan kasih karunia. Jangan pernah lewatkan momen ini. Jangan pernah lewatkan momen ini. So, jika kita sudah tahu betapa luar biasanya Allah kita. Kita tahu posisi kita. Dan kita tahu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita benar-benar bisa menghidupi apa? Crazy, rich, Christian. Kita ini kaya. Karena apa? Bukan karena kita. Tetapi Allah yang menganugerahkan sama kita. Keberadaan kita, keberhargaan kita. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita bisa mengembangkan talenta kita. Bukan karena kita bisa memaksimalkan potensi kita. Tetapi karena apa? Karena Allah yang sudah menganugerahkan sama kita. Hidup kita jadi berharga. Hidup kita berharga bukan karena apa yang kita buat. Tetapi apa yang Allah buat. Yang terakhir saudara. Kondisi kita sekarang. Yang di ayat yang ke-10 ngomong seperti ini kan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tahun 2020 ini. Banyak sekali tokoh-tokoh. Orang-orang yang berpengaruh itu meninggal saudara. Yang paling baru adalah ini ya. Chadwick Boseman. Ya The Black Panther meninggal. Dan salah satu yang saya kehilangan itu adalah Glenn Fredly. Ya kan, waktu masa-masa SMA lagu-lagunya itu menemani masa-masa SMA saya. Dan gini, orang-orang ini itu dikenal melalui karyanya. Ya kan, melalui karyanya itu bisa menggambarkan orang yang menciptakan nih. Contoh, Didi Kempot. Dia dapat julukan The Godfather of Broken Heart. Karena apa? Lagu-lagunya buat ambiar. Buat orang-orang yang patah hati. Ya kan? Gini, dikatakan bahwa gini. Kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah harusnya kalau kita sudah menyadari posisi kita yang sebelumnya. Dan bagaimana alam bekerja dalam kehidupan kita. Menghidupkan kita. Memberikan kita tempat di sorga. Dan hari ini
Kita sudah bukan lagi gini, bukan lagi kita diperbaiki. Hidup kita bukan direparasi, tapi kita dijadikan baru. Dan harusnya kehidupan kita harus mencerminkan siapa pencipta kita. Kehidupan kita ini karya Kristus. Kita harus mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi gini, setiap kehidupan kita itu merefleksikan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, kita berbuah. Minggu lalu, Pastor Rendra ngomong apa? Orang bertumbuh itu berbuah dan Kristus dinyatakan. Kita menyatakan Kristus dimanapun kita berada. Sehingga Kristus semakin dikenal oleh orang lain. Nah, gini saudara. Ini yang kita alami sekarang. Hidup kita benar-benar baru. Dan kita mesti merefleksikan Kristus dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan ini saudara. Kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan ya. Jika saudara perhatikan, dari Efesus pasal yang pertama sampai pasal yang kedua ini, statement di dalam Kristus dan statement bersama Kristus itu diulang berkali-kali. Dan pada pembahasan pasal 2 ini menjadi satu kunci utama untuk mengerti tentang Injil. Ya. Di dalam Kristus itu artinya gini, artinya kita menjadi satu dengan Kristus. Artinya seperti itu. Artinya kita menjadi satu dengan Kristus. Apa yang Kristus miliki, kita jadi miliki. Apa yang Kristus akan terima, kita pun akan terima. Ya kan, statusnya Yesus itu juga menjadi status kita. Kita diubahkan, benar-benar kita di dalam Kristus. Kita dilingkupi oleh Kristus. Tapi pertanyaannya gini. Apa yang terjadi dengan dosa-dosa kita? Apa yang terjadi dengan kondisi kita yang sebelumnya? Kalau kita menerima apa yang menjadi karakter Kristus, menjadi sifat Kristus, apa yang kita terima? Apa yang terjadi saudara? Kristus mengambil itu semua. Kristus yang melekat dengan Bapa pada waktu disalib. Dia tidak lagi memanggil Bapanya dengan sebutan Bapa, tetapi dia memanggil Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita yang dulu adalah jauh dari Allah, kita adalah seteru Allah, kita adalah musuh Allah, kita jadi dekat dan kita menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena kita ada di dalam Kristus dan itu terjadi pertukaran di dalam salib Kristus. Kita bukan lagi orang yang berdosa, kita bukan lagi orang yang mati. Kehidupan kekal. Dia yang mengalahkan maut dan kita yang menikmati hidup. Yang harusnya kita mati dan kita binasa di dalam salib. Kita menemukan kuasa kebangkitan. Ini yang mesti kita benar-benar tahu saudara. Terjadi pertukaran di sini. Kristus mengambil alih bagian kita. Kristus mengambil murka kita. Sehingga apa? Kita terima anugerahnya. Kristus mengambil hukuman Allah. Supaya apa? Kita menerima kasih karunia-Nya. Terjadi pertukaran di atas kayu salib. Dan ini saudara. Ini yang harus menjadi kekuatan kita. Apapun yang saudara alami. Perhatikan ini. 1 Korintus 1 ayat 18 ngomong seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Seringkali kita sebagai orang Kristen gagal melihat hal ini secara keseluruhan. Kondisi kita, apa yang Tuhan lakukan, apa reaksi Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita jadi apa dari apa yang Tuhan sudah kerjakan ini. Kita gagal melihat secara keseluruhan. Kita hanya melihat bagaimana Tuhan harusnya seperti ini. Secara tidak sadar kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan kita menciptakan Tuhan sendiri dengan imajinasi kita dan keinginan kita. Saudara, apapun yang saudara alami saat ini. Dalam keluarga, pekerjaan, dalam hubungan sosial saudara, dalam kehidupan hubungan apapun. Dalam pelayanan saudara. Jika saudara mulai lemah, salib adalah kekuatan Allah. Saya berdoa kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Yang membangkitkan kita. Yang memberikan kita hidup. From grave. Dari kubur. To grace. From grave to grace. Menerima kasih karunia Allah. Kami mengucap syukur padamu Tuhan.
I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. Wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. Kami mengucap syukur buat karya salib-Mu Tuhan. Terjadi pertukaran. Yang harusnya kita menerima murka. Hari ini karena karya salib-Mu kami menerima anugerah. Dan hari ini Tuhan, kami ingin memperingati betapa besarnya pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Saudara bisa siapkan roti, camilan, atau apapun di rumah. Kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan, tubuhnya dicabik, supaya kita dipersatukan dengan Allah. Bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu Dia mengambil cawan dan Dia mengucap syukur. Dan Dia berkata, inilah darah yang sudah dicurahkan untuk kamu. Darah perjanjian yang baru, yang membuatmu menjadi ciptaan yang baru, yang membuatmu menjadi kehidupan yang baru lagi di hadapan Allah. Kehidupan yang kudus dan dibenarkan. Kami mengucap syukur buat darah-Mu yang tercurah bagi kehidupan kami. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat karya-Mu. Karya-Mu luar biasa Tuhan. Membawa kami from grave to grace. Sehingga kami bukan lagi menikmati, bukan lagi kami hidup di dalam kematian.
tetapi kami hidup di dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Kami serahkan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus membawa kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup untuk menyatakan Kristus kemanapun kami berada. Hidup untuk menyatakan kebenaran-Mu kemanapun kami berada. Dan hidup kami semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap KGCians yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan jadilah berkat kemanapun kau pergi. Kristus diberitakan. Dan setiap orang akan memegang jubah-Mu dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang kau sembah. Kami terima berkat ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you, KGCians. Thank you for joining us today, KGCians. Sungguh pesan yang luar biasa yang telah kita dengarkan dari Pastor Hizkia Setiawan, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh adil dan penuh dengan anugerah. Keadilan dan anugerahnya telah nyata dalam salib Yesus Kristus yang telah menebus kita dan menyelamatkan kita dari maut. Wow, aku percaya kita semua sangat terberkati dengan ibadah hari ini. So, KGCians, aku mau ajak kalian untuk bagikan link ibadah hari ini ke teman, saudara, keluarga, atau siapapun yang kalian kenal. Dan jangan lupa, bagikan catatan khotbah kalian ke IG story kalian masing-masing dan tag @KGC Surabaya. Untuk next week's preacher, kita akan dilayani oleh home preacher, yaitu Yehuda Berce. Thank you KGCians, see you next week. Stay healthy, stay safe, Jesus love you.